dan didirikan oleh Bapak SBY 9 September 2001 yang lalu. Insya Allah tahun ini kami akan merayakan 25 tahun Partai Demokrat. Seperempat abad perjuangan, pengabdian dengan segala sukacita, jatuh bangun dan pasang surutnya. Mohon doa restu karena kami ingin terus berbenah diri dan terus mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Partai Gerindra optimistik. Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh kader Partai Gerindra agar tidak melanggar hukum. Peringatan ini disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin 2 Februari hari ini. Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga mengatakan jika ada kader Gerindra yang melawan hukum, maka mereka akan ditindak tegas. Gak ada urusan saya. Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap. Saudara-saudara, ya. Jangan macam-macam. Gak ada itu. Kita semua bergerak. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi. Tensi politik memanas di tengah kebijakan fiskal agresif. Menteri Keuangan PURBY Yudi Sadewa kini berada di bawah bayang-bayang ancaman politik. Kenapa? Kritik PDIP terhadap utang negara sudah mencapai puncaknya. Ketua Umum PDIP, Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa. Oke, sekarang kita ke yang positif deh, Mas. Isu yang paling banyak mendapat sentimen positif untuk Mas Gibran adalah pelantikan sebagai wapres termuda. Nah, gimana Mas rasanya jadi wapres termuda atau dalam usia yang relatif muda ya? Apa ada tantangan yang beda? Tantangan pasti banyak lah. Tapi ya saya merasa bersyukur saya bisa belajar langsung dari 3 presiden. Dari zaman wali kota, saya banyak dibimbing oleh. Kamu itu mbok ngerti ngono, wis ngono apa? Terus dikasih manek-manek. Wah, ntar kalau udah selfie, batinku arep lari atau arep mejeng ya. Udah ngono, mending nek namanya rupane ayu, elek. Cek audio, cek sound, 1, 2, 3, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung. Alhamdulillah, acara pelantikan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Jabatan ini merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Solo.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak FX Hadi Rudiatmo dan Bapak Ahmad Purnomo selaku pasangan wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2016. Ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa besarnya hati seorang pemimpin. Kisah tentang Gus Dur dan pandangannya terhadap Pak Harto. Gus Dur pernah berkata, di dunia ini, musuh yang pantas saya miliki hanya satu, yaitu Pak Harto. Namun meski begitu, Gus Dur tetap menganggap Pak Harto sebagai teman baiknya. Inilah pelajaran berharga, bahwa perbedaan, sejarah panjang, bahkan konflik sekalipun, tidak harus membuat seseorang kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Gus Dur berkata, Pak Harto itu orang pintar, jasanya bagi suatu ketika. Inilah perselisihan Gus Dur dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Diketahui Gus Dur pernah terlibat perselisihan dengan Mbah Maimun, tapi nyatanya saat Gus Dur wafat, Mbah Maimunlah yang memimpin. Gus Dur, Presiden keempat RI, ternyata seumur hidupnya tak pernah punya dompet, tetapi selalu berbagi. Kok bisa, sejak muda. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia hari ini, kita merindukan sosok pemimpin yang berani melawan arus. Seperti Gus Dur, ia satu-satunya presiden dalam sejarah yang berani mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR dan MPR ketika parlemen mencoba memaksanya mundur. Ia adalah presiden pertama yang berani melawan mesin Orde Baru. Ia membubarkan Departemen Penerangan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai Perang Dunia Ketiga sangat mungkin terjadi. Pernyataan itu disampaikan SBY dalam unggahannya di X yang dikutip pada Senin 19 Januari 2026. SBY meyakini Perang Dunia Ketiga dapat dicegah, namun ia menilai ruangnya semakin sempit. Dalam unggahannya itu, ketika tsunami menerjang Aceh, kita harus menikmati sisa hidup dengan tenang di sisa usia kita. $6,5 miliar. 3, tentunya lukisan ini dilukis oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY. Dan kemudian kita angkat 200 juta, silakan. Pasaripasan langsung 300 juta rupiah. Oke, silakan Bapak Ibu. Bang Lokot, berapa? 400 juta rupiah. Silakan Pak Letkol, berapa Pak Letkol? 1 miliar rupiah. Wow. Pak Sarip. Ibu Dewi Kam. 1,1 M. Sila. Ibu Dewi Kam. 1,5 M. Mohon maaf Pak Hermanto. 3,8 miliar rupiah. Wow. Menantang Dato Lo. 6,5 Pak. 6,5 miliar rupiah. 6,5 miliar rupiah. 3, 2, 1, kita tutup. Ucapan selamat. Congratulations Dato Lo. Lukisan terjual senilai 6,5 miliar. 6,5 miliar rupiah. It's not so important that you move swiftly, but just be efficient.